Bapa, terima kasih banyak karena pada saat ini kami masih bisa meluangkan waktu untuk datang bersekutu dengan Engkau, mendengarkan akan firman-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Debbie Basjid. Kiranya firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan segala aktivitas tugas dan pekerjaan kami semua setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan akan sabda firman-Mu di saat ini. Amin. Baik saudara, ya firman Tuhan hari ini ya saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan di sana berkata, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, firman ini berkata karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur ya kita semua dipilih untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu artinya karena Tuhan ya rindu menyelamatkan kita, Allah itu tidak bermaksud menimpakan murka atas manusia. Tetapi kenapa manusia itu dimurkai? Karena dosa, karena pelanggaran, karena keinginannya sendiri. Tetapi dari pihak Tuhan itu dikatakan Tuhan tuh tidak mau. Ya, Tuhan itu tidak ingin ya, dan Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Rencana Tuhan bagi manusia itu indah, yaitu rencana keselamatan, rencana kebaikan. Bahkan Tuhan itu sebenarnya tidak rela kita ini binasa. Karena itu Dia mengirim anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan. Ya, jadi ingat saudara, Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Namun kenapa manusia harus ditimpa murka? Karena keinginannya sendiri. Karena dia dibuahi di dalam dosa dan di dalam hawa nafsu. Jadi kalau orang itu dihukum, orang ditimpa murka, orang binasa, itu bukan karena sebenarnya Tuhan yang mau, tetapi ya karena orang itu sendiri saudara yang tidak mau hidup di dalam kekudusan dan tidak mau hidup dalam berkat Tuhan, sehingga dia mendatangkan murka Allah atas hidupnya. Jadi ingat firman ini berkata Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ya, kita harus percaya saudara, Tuhan itu rindu melihat kita ini selamat. Karena itu Dia berikan anaknya yang tunggal. Ya, seperti pujian yang berkata, karena begitu Allah cinta umatnya hingga diberikannya anaknya yang tunggal, ya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa namun beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memang tidak pernah menetapkan kita untuk binasa. Tetapi kenapa manusia binasa? Kenapa manusia dimurkai? Karena keinginannya sendiri, itu akibat dosa yang dilakukan dan dibuahi dosa itu. Ya, jadi tapi dari awal Tuhan tidak menetapkan kita untuk dibinasakan. Ya, karena itu ya Yesus Kristus Tuhan kita dikatakan supaya beroleh selamat. Yesus supaya kita ini justru beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, sehingga orang yang percaya pada Kristus ya, seberapapun dosamu di masa yang lalu, Tuhan tidak melihat itu, karena kita ini diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus, saudara ya. Ayat yang ke 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, menjelang kedatangan Tuhan kita harus memantapkan iman, kita harus meneguhkan hati. Karena itu saling menasihati itu penting dikatakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu sudah lakukan. Saudara, hari-hari ini mari kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai menjadi alat Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi kita menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mari kita saling menasihati ya seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Jadi saudara, di sekeliling kita ini banyak sekali orang yang membutuhkan nasihat.
Mungkin teman kita sedang ada masalah rumah tangga, mungkin sahabat kita sedang ada masalah rumah tangga, atau mungkin keluarga kita sedang ada dalam masalah-masalah. Nah, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penasehat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang menderita, tertekan. Tetapi nasihatnya itu jangan dengan nasihatmu sendiri. Berikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang mau bercerai, ya saudara tahu temanmu bercerai, datang katakan kepada dia, iya ya, memang saya tahu kamu ini berat masalahmu, tapi Tuhan tidak menginginkan perceraian, kembalilah kepada Tuhan. Nah, itu nasihat yang benar. Ya jangan orang minta nasihat, ya oh kamu mau cerai, iya cerai aja, memang suamimu itu jahat, ngapain juga kamu masih siap, masih terus mau hidup sama-sama dia. Nah saudara, kita ini harus saling menasihati, tapi nasihat yang sesuai firman. Jangan dengan nasihat yang sesuai dengan dirimu sendiri, jangan mengeluarkan nasihat yang sesuai dengan ya pikiranmu sendiri, tetapi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, banyak orang akan jatuh, banyak iblis yang akan bekerja menyeret orang-orang benar. Karena itu mari kita menjadi orang yang selalu mau menasihati. Nasihati anakmu kalau dia salah, jangan didiemin, saudara, dipanggil, bicara baik-baik, empat mata. Kesalahan para orang tua hari-hari ini, anak salah nggak dinasihati, ya tidak dinasihati, dibiarin aja, jadi makin salah makin salah. Alkitab berkata kita perlu menasihati di dalam kasih, ya, saling menolong, saling mengingatkan, bahkan saling membangun. Tegur anakmu yang salah, nasihati. Ya, suamimu mungkin melenceng, nasihati sesuai firman, tapi bukan dengan kata-kata kita sendiri, tapi sesuai firman Tuhan. Ya, siapapun saudara hari-hari ini yang kita lihat hidupnya akan melenceng, mari kita saling menasihati. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dari awal dikatakan firman Tuhan, Allah itu tidak menetapkan kita untuk binasa, tetapi untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu kalau kita masih diberi ya kesehatan, kekuatan, jangan lupa saling menasihati saudara. Ya, nasihati anakmu, nasihati suamimu, nasihati istri, menasihati orang tuamu. Kalau kita memberi nasihat sesuai arahan firman Tuhan, saya percaya saudara, maka mereka akan menerima ya setiap kebenaran firman, nasihat-nasihat firman yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita mau berdoa hari ini, Tuhan, ya siapa yang harus aku nasihati? Tuhan, pertemukan aku dengan jiwa, pertemukan aku dengan orang yang akan aku layani. Ya, dimulai dari keluarga kita sendiri, mari kita saling menasihati agar kita boleh semakin membangun di dalam iman kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, biar kita merenungkan firman ini saudara. Ya, biarlah kita ini mau dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk terus ya saling menasihati bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian firman kita yang kita dengarkan di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan akan sabda firman-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin.